Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah limpahan taufik, hidayah, inayah sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita berhadir di majlis yang mulia ini, di tempat yang penuh barokah ini. Besar harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada malam hari ini mendatangkan ridha dan rahmatnya Allah, dan juga mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bersama, baik itu hajah dunyawiyah maupun hajah ukhrawiyah, mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat yang pengikutnya dan yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang sampai akhir zaman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wa fil khusus Fadilat al-Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Aqil hafizahullah wa ra'ah wa mata'anallahu bi tuli hayatihi syarifah ma'a kamalis siha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini. Ada Gus Abbas, ada Kiai Arif, ada Ustadz Bahroni dan yang lainnya. Teriring doa untuk beliau semuanya, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam kesehatan, keafiatan dan dalam keberkahan, dan mudah-mudahan apa yang dihajarkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena ini masih di penghujung daripada bulan Rabiul Tsani, maka pembahasannya kita masih di dalam kitab Syarhu Hadits Jibril. Faqala al-musannifu sayyidi wa ustadi ad-da'iyah ilallah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid darain amin. Ila anqal walamma balagha isnatai asyrata sanatan safaru ma'a ammihi Abi Talib ila Syam hatta balagha Busra fara'ahu Bahira ar-rahib fa'arafahu bisifatihi faqala hadha rasul rabbil alamin wa sa'ala ammahu an yaruddahu khawfan alaihi min al-yahud faraddahu ila Makkah. Disebutkan di sini tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, beliau bepergian ke negeri Syam bersama pamanda beliau yang tercinta Abu Talib. Tatkala sampai ke Busra, satu daerah di sana, maka dilihatlah Nabi kita Muhammad oleh pendeta Bahira atau Buhaira. Maka di waktu itu si pendeta mengetahui dengan sifat-sifat kenabian yang ada pada diri Nabi. Di antaranya Nabi itu selalu dinaungi awan, tidak tersentuh matahari, dan bahkan pepohonan yang dilewati Nabi itu kayak merunduk semuanya, kayak merunduk menaungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala mendekat, maka pendeta dari itu melihat di antara baina katifaihi alamah, di antara dua punggung Nabi itu ada satu tanda kenabian. Tanda kenabian kayak apa nih? Kayak kulit atau daging yang nongol ini, ada kulit atau daging yang nongol ini. Dan itu adalah tanda kenabian, sehingga
pendeta tersebut meminta kepada paman dan Nabi untuk kembali atau mengembalikan beliau ke kota Mekah karena khawatir kalau dilanjutkan perjalanannya maka di sana ada yang menunggu dari orang-orang Yahudi, nanti bakal bisa ya tadi nih membuat Nabi nanti itu bisa ya terganggu, bahkan bisa terbunuh dan seterusnya. Akhirnya paman dan Nabi ini mengikuti arahan pendeta tersebut, akhirnya dikembalikan ke kota Mekah. Kemudian kata beliau itu masa Rasulullah SAW, kemudian Nabi bepergian ila Syam, ke negeri Syam untuk kedua kalinya ma'a Maisarah, bersama Maisarah Ghulami Khadijah binti Khuwailid, yaitu budak laki-laki dari Sayyidah Khadijah. Jadi Maisarah di sini laki-laki bukan perempuan. Karena memang zaman dahulu nama-nama yang ya ada tak marbutohnya di belakang itu banyak digunakan untuk nama orang laki-laki. Dan bahkan nama Maisarah ini juga banyak. Di antaranya yang dinamakan Maisarah itu adalah Ibrahim bin Maisarah bin Maisarah. Ibrahim bin Maisarah. Tadi abahnya namanya Maisarah, adalah seorang salah satu murid daripada sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan banyak nanti yang namanya itu Maisarah. Jadi di sini jangan dikira Nabi itu tatkala pergi bepergian ke Syam itu dengan seorang perempuan, tidak, itu adalah seorang laki. Demikian. Maka kata beliau ini dalam kitab ini, saya agak singkat aja nih, karena memang ringkasan terus sekalian. Di dalam satu perdagangan milik daripada Sayyidah Khadijah sebelum Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Demikian ya, itu Nabi menjalankan usaha dagangnya Sayyidah Khadijah. Karena memang Sayyidah Khadijah itu adalah wanita terpandang dan memang juga wanita yang terkaya, gitu ya. Dan bahkan sepertiga di Mekah itu kepemilikan daripada beliau. Ini saking kayanya daripada Sayyidah Khadijah ini, Bapak Ibu sekalian. Maka disebutkan di sini pula kata beliau, wa kana umru 25 sana. Di waktu itu umur Nabi itu 25 tahun. Tadi yang perjalanan pertama itu 12 tahun dengan paman dan Nabi. Nah, tatkala Nabi berumur 25 tahun, beliau bepergian lagi ke Syam untuk kedua kalinya, tapi di sini berbeda, yaitu beliau sendiri yang berdagang, gitu ya, mewakili Sayyidah Khadijah atau bekerja untuk Sayyidah Khadijah. Dan di waktu itu umurnya Sayyidah Khadijah itu 40 tahun. Demikian nih, 40 tahun. Gitu. Karena memang Maisarah bercerita banyak tentang Nabi Muhammad, gitu. Di antaranya apa yang sudah disebutkan tadi, ciri-cirinya, ciri-ciri bahwa Nabi itu adalah seorang yang mulia, tidak sembarang orang, dinaungi awan dan seterusnya. Dan di antaranya lagi, sama sebetulnya ini tatkala perjalanan kedua kalinya, maka tidak ada seorang pendeta, dan dia mengatakan bahwasanya kepada Maisarah ini adalah seorang Nabi, karena di waktu itu beliau itu pernah bernaung di suatu pohon. Dan kata si pendeta tadi, tidak ada yang bernaung di pohon ini kecuali dia adalah seorang Nabi. Dan Nabi kebetulan di perjalanan yang kedua itu Nabi juga berteduh di pohon tersebut. Demikian ini banyak cerita lah yang mengenai Nabi kita Muhammad membawa keberkahan di dalam dagangannya. Dan bahkan Nabi itu tatkala ini suatu ketika yang namanya orang berdagang, ada juga yang penjual itu yang resek itu ada juga, kan demikian nih. Maka tatkala ada penjual yang resek nih, maka si pembeli tadi yang resek tadi, maka si pembeli tadi itu dia bersumpah atas nama berhala. Nabi tidak mau. Nabi mengatakan atas nama Allah, demi Allah. Akhirnya orang tadi kaget, kok bisa-bisanya ini? Kok bisa-bisanya? Ini orang mengatakan atas nama Allah, demi Allah di dalam sumpahnya. Dia tidak mau bersumpah dengan nama berhala. Akhirnya dia tahu bahwa ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Saking yaitu tadi tanda-tanda yang diceritakan oleh Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Sehingga ceritanya Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah sepulang daripada perjalanan di negeri Syam. Demikian nih. Dan Sayyidah Khadijah ini, Bapak Ibu sekalian, adalah sepaling afdolnya istri Nabi. Sepaling afdolnya istri Nabi itu adalah Sayyidah Khadijah. Walaupun ada yang mengatakan pendapat
yang mengatakan bahwasanya yang paling utama itu adalah Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Lantaran Sayyidah Aisyah itu orangnya alimah, orang itu alim, orangnya itu ya faqihah, ahli agama. Dan bahkan Sayyidah Aisyah itu Bapak dan sekalian, kalau di kalangan periwayat hadis, beliau itu termasuk al-mukthiruna fil hadis. Beliau itu adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih daripada 1000. Dan bahkan Sayyidah Aisyah itu urutan keempat setelah sahabat Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, beliau yang keempat. Beliau itu meriwayatkan itu kurang lebih 2200-an, 2200. Itu beliau meriwayatkan hadis. Lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan lebih banyak daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti setelah sahabat atau setelah daripada Sayyidah Aisyah di dalam meriwayatkan hadis, banyak-banyakannya. Ini sedih sekalian. Oleh karenanya ada mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah itu paling utama, paling afdolnya istri-istri Nabi, walaupun tetap disepakati kebanyakan mengatakan bahwasanya tetap Sayyidah Khadijah lah yang lebih utama daripada yang lain, karena banyak kelebihan yang didapat oleh Sayyidah Khadijah tidak didapat di dalam diri Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar. Demikian, karena diantaranya Sayyidah Khadijah itu satu-satunya istri Nabi yang dapat salam langsung daripada Allah. Dan bahkan Nabi pernah mengatakan, laqad ruzqtu hubbaha wa hubba man yuhibbuha. Kata Nabi, sungguh aku ini telah dikaruniai cinta kepada Sayyidah Khadijah, dan aku ini diperintahkan untuk mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Demikian, makanya kalau orang Banjar itu biasanya kalau datang bulan Ramadan itu mereka berbondong-bondong merayakan ya hauliyah daripada Sayyidah Khadijah ini. Ya, karena memang banyak kelebihannya yang didapat daripada Sayyidah Khadijah ini, tidak didapat di dalam istri Nabi-Nabi yang lain. Demikian ini saudara sekalian. Nah, Nabi bersama Sayyidah Khadijah ini hidup bareng bersama, menjalani rumah tangga itu, kata beliau disebutkan nahwa khamsin wa ishrina sanah, ya sekitar 25 tahunan. Nabi itu berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah, dan Nabi tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah di waktu Sayyidah Khadijah itu masih hidup. Jadi tatkala Nabi itu menikah dengan banyak perempuan, itu nanti sepeninggal daripada Sayyidah Khadijah. Dan memang putra-putri Nabi itu semuanya daripada Sayyidah Khadijah, kecuali satu kemarin yang bernama Ibrahim. Kalau Ibrahim itu nanti dari jariyahnya, dari jariyahnya Nabi, dari jariyah pemberian daripada Raja Muqawqis kepada Nabi, Raja Mesir kepada Nabi, namanya Maria Al-Qibtiyah, sehingga Nabi nanti punya anak daripada Maria Al-Qibtiyah ini yang dinamai dengan Ibrahim. Demikian, tapi yang lainnya itu nanti dari Sayyidah Khadijah, dan Nabi tidak memiliki anak dari yang lain-lainnya, istri Nabi yang lain. Kemudian saya di sini wa fi sanatil khamisah wa talatin, dan tatkala Nabi berumur 35 tahun, ini terjadi kejadian yang terkenal yang populer. Nabi itu menghadiri pembangunan renovasi Ka'bah, yang memang di waktu itu dihancurkan karena memang dulu bangunan Ka'bah itu tidak tinggi, bangunan itu tidak tinggi, sehingga kalau menaruh apapun itu bisa dicuri oleh orang-orang, karena tidak ada atapnya juga, tidak tinggi, tidak ada atapnya, dan seterusnya. Dan juga ada banjir, sehingga direnovasi Ka'bah di waktu itu, disepakati oleh pembesar-pembesar Quraisy. Nah, maka di waktu itu yang pertama kali merobohkan dinding Ka'bah itu, tapi tetap fondasinya tetap ada, tapi yang batu-batu yang tersusun yang nggak kuat itu dirobohkan. Yang merobohkan itu adalah Al-Walid ibn Al-Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah ayah daripada Khalid ibn Al-Walid. Khalid bin Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, dari suku Bani Makhzum. Dan beliau nanti juga bersambung dengan Nabi, di kakek Nabi yang bernama Murrah bin Ka'ab. Jadi Walid bin Al-Mughirah. Tatkala dirobohkan, tapi sebelum dirobohkan itu orang-orang itu pada melihatnya itu
ini bangunan ini memang sudah terjaga dari zaman dahulu gitu nih. Jadi tatkala dia merobohkan kok tidak apa-apa, tidak terkena apa-apa, akhirnya yang lain pun ikut merobohkan, akhirnya dibangun baru. Nah, masalahnya bukan di sini, masalahnya itu tatkala peletakan hajar aswad nantinya di sini, karena kalau semuanya itu sudah disepakati tatkala peletakan hajar aswad, semua itu merasa berhak, berhak. Akhirnya ya, saudaranya Walid bin Al-Mughirah, namanya Abu Umayyah, namanya adalah Hudzaifah, ada yang mengatakan namanya Suhail Ibnul Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Okay. Ini saudaranya yang Walid tadi. Dan Abu Umayyah ini terkenal termasuk orang yang paling dermawan di waktu itu, termasuk paling dermawan. Okay. Dan Abu Umayyah ini itu adalah ayah dari istri Nabi yang bernama Ummu Salamah. Okay. Namanya aslinya Hindun bin Abu Umayyah, Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun marudiyah. Hindun ini dikenal dengan sebutan Ummu Salamah. Okay. Ummu Salamah karena memang anaknya namanya Salamah. Tapi kalau itu Bani, kalau tadi itu mungkin kita menyebut suatu Bani itu bukan Bani Salamah, enggak ada, namanya Bani Salimah. Tapi kalau Ummu itu nama orang, itu biasanya terkenal dengan sebutan Ummu Salamah. Okay. Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah inilah yang dulu sebelum beliau dinikahi oleh Nabi, beliau itulah dulu yang pernah tatkala suaminya meninggal, kemudian beliau datang kepada Nabi, maka dia itu berdoa. Doanya itu yang mungkin sering kita baca, ya Allah mahrifni khairan minha. Ya Allah, musibah yang menimpaku ini, ya Allah gantilah dengan yang paling bagus, digantilah dengan yang baik, yang lebih baik, dengan musibah yang menimpa beliau ini. Maka tatkala diajari oleh Nabi doa yang semacam itu, kemudian di waktu itu Ummu Salamah ini heran, ada enggak kiranya yang lebih hebat daripada Abu Salamah ini? Tidak lama dari itu ternyata ada yang menikah itu tidak lain dan bukan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya tatkala berdua semacam itu langsung diganti dengan suami yang lebih baik daripada suaminya, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Abu Salamah tatkala meninggal, itu didoa atau berdoa Ummu Salamah istrinya, dengan doa tersebut akhirnya dia menjadi istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ummu Salamah ini masih sebetulnya masih saudara atau sepupu dengan yang bernama Abu Jahal. Kalau kita kenal Abu Jahal itu namanya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Bin Al-Mughirah. Tadi kan Abu Umayyah bin Al-Mughirah punya anak Ummu Salamah. Kalau yang pertama tadi Al-Walid bin Al-Mughirah itu punya anak siapa namanya? Khalid bin Walid. Kalau kita kenal Khalid bin Walid, panglima perang itu Khalid bin Walid itu masih sepupuan sama Abu Jahal. Masih sepupuan dengan Ummu Salamah istri Nabi. Ini diantar karena memang mereka masih satu baninya itu Bani Makhzum, atau biasanya di ujung mereka itu namanya disebut dengan gelaran Al-Makhzumi. Jadi Abu Jahal itu Al-Makhzumi karena memang dari Bani Makhzum. Kalau Nabi kan dari Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib dan seterusnya. Itu Bani. Tapi sebenarnya semuanya itu sama nanti, bertemu di dalam kakek yang sama. Demikian. Dan di waktu itu Al-Walid bin Al-Mughirah itu kononlah dia yang pertama kali menggelari Amr bin Hisham atau Abul Hakam, julukan awalnya, karena dia sangat bijaksana, sangat terpandang, julukannya Abul Hakam, julukan daripada Abu Jahal sebelumnya. Akhirnya paman dia sendirilah yang menjuluki Abu Jahal, yaitu abahnya Khalid bin Walid. Karena dilihat ini orang ngeyel orang ini tidak menerima kebenaran, akhirnya dijuluki Abu Jahal sama pamannya. Ada juga yang mengatakan yang menjuluki Abu Jahal itu adalah Nabi sendiri.
yang menjuluki Abu Jahal itu adalah Nabi kita Muhammad. Lantaran Abu Jahal ini, beliaulah yang menyiksa seorang sahabiah dan yang pertama kali meninggal dalam keadaan syahid, seorang wanita yang bernama Sumayyah bintu Khayyat, istri daripada Yasir bin Amir. Punya anak namanya Ammar bin Yasir. Sumayyah binti Khayyat ini yang disiksa sama Abu Jahal ini, disiksanya itu bagus sekalian, kayak dimasukin tombak. Ada yang mengatakan ditusuk dadanya, ada yang mengatakan kemaluan depannya ditusuk. Makanya Nabi itu geram, Nabi menyebuti dia dengan sebutan Abu Jahal. Bayangkan sekalian, zaman dahulu pertama kali memeluk Islam orang-orang dahulu, begitu luar biasa sisaannya. Makanya mereka itu digelari dengan as-sabiqunal awwalun. Beda, orang yang pertama kali memeluk Islam sama orang belakangan masih sebut beda. Kalau kita zaman mereka, siapa yang kuat, kalau bukan iman, sebenarnya iman sebujurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kali mati syahid itu namanya Sumayyah bintu Khayyat. Sumayyah bintu Khayyat itu adalah budak atau bekas budak karena dibebaskan oleh Abu Hudzaifah bin Al-Mughirah. Lagi-lagi Al-Mughirah tadi, lagi-lagi Al-Mughirah. Jadi Abu Hudzaifah ini masih pamannya Abu Jahal, lagi-lagi masih keluargaan mereka, karena memang di waktu itu di Mekah itu yang menguasai memang Bani Makhzum selain Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, karena mereka keturunannya memang banyak tokoh-tokohnya banyak tokoh-tokohnya. Demikian makanya dikenal dengan sebutan Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Demikian sebetulnya kalau kita lihat sedikit cerita tentang Abu Jahal ini, dulu Nabi itu pernah berdoa tatkala ingin salah satu daripada umara ini itu untuk memeluk Islam. Nabi pernah berdoa dengan doa Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan salah satu dua Umar. Yang satu adalah Umar ibnul Khattab, yang satu yang dikehendaki adalah Amr bin Hisham, yang tidak lain adalah Abu Jahal. Konon di waktu itu tatkala Nabi berdoa semacam ini, kebetulan doa itu yang pertama itu menyambangi Abu Jahal. Di waktu itu Abu Jahal itu pada di depan Ka'bah, Cuma di waktu tangannya kayak gini, tangannya itu bertasbih semacam di depan Ka'bah. Akhirnya doa Nabi pun terpental, tidak dapat jatah doa Nabi. Oleh karenanya bertasbih semacam ini di tempat-tempat yang sekiranya turun rahmat itu hukumnya makruh. Kecuali kalau sampean mau berwudu. Kalau berwudu sunnah memang bertasbih agar sela-sela jari ini kemasukan air, kena basuhan. Kan demikian. Tapi kalau di tempat-tempat yang sekiranya turun rahmat, bertasbih semacam itu dimakruhkan. Khawatir tadi ini setidaknya. Jadi tatkala doa Nabi itu pertama kali menyambangi Abu Jahal, terpental Abu Jahal tidak memeluk Islam dia. Nah, tahu yang memeluk Islam itu adalah sahabat Umar ibnul Khattab. Demikian ini di antara cerita baru sekalian di gara-gara tadi Abu Jahal. Kalau sebenarnya Abu Jahal memeluk Islam, sampeyan Sayyiduna Abu Jahal nanti bukan Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Demikian. Itu juga sekalian kejadian yang dialami oleh Nabi tatkala Nabi berumur 35 tahun. Itu Nabi itu meletakkan Hajar Aswad. Nah, di waktu itu idenya karena memang itu bersih tegang di waktu itu sampai 4-5 hari bersih tegang. Tidak ada yang mau ngalahnya, itu sudah mau tumpah darah atau mau berperang sudah antara suku di Mekah. Orang-orang Quraisy pada mengutamakan sukunya masing-masing itu sudah hampir berperang sudah 5 hari yang ini cekcok. Akhirnya tadi pamannya Abu Jahal yang bernama Abu Umayyah tadi itu atau nama aslinya Suhail tadi, dia yang memberikan solusi. Kalau demikian gini aja sudah, kita lihat sudah. Kita kan lagi cekcok di sini siapa yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram ini, ke area ini yang pertama kali masuk di sini, maka dialah nanti yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Maka tidak tahunya, tidak lama daripada itu yang masuk itu adalah Nabi Muhammad. Maka tatkala yang masuk Nabi Muhammad, mereka itu langsung setuju, angkat tangan semuanya, tidak ada yang komplain. Oh, kalau ini saya setuju, kalau ini. Mereka pada setuju, ini adalah Al-Amin, ini orang yang terpercaya, ini orang yang Masya Allah ini kita, kalau sama yang ini kita pasrah sudah, kita angkat tangan semuanya. Tapi walaupun demikian, lihat bagaimana bijaksanya Nabi. Nabi tidak langsung serta-merta langsung naruh
Hajar Aswad ke tempatnya, tidak. Nabi dengan hebatnya Nabi ada menyuruh kepala-kepala kabilah itu untuk memegangi ya selendangnya. Di dalam selendang tersebut ada Hajar Aswad. Jadi mereka itu memegang tadi, memegang ujungnya masing-masing. Begitu hebatnya tadi, agar tidak ada lagi ya kecemburuan atau apa. Akhirnya mereka tuh merasa dihargai semua. Itu Nabi Muhammad luar biasa sekali. Intinya, kalau kita bermujtama dengan orang banyak, kita itu harus bisa juga menghargai orang lain. Jangan sampai ini tuh mau menangnya sendiri. Pokoknya saya, pokoknya aku. Janganlah. Intinya ya dilontarkan kepada yang lain gimana solusinya. Nabi pun juga demikian. Kata Allah, wasyawirhum fil amri. Nabi itu kalau menentukan suatu permasalahan, Nabi itu bermusyawarah dengan beberapa sahabat Nabi. Kan demikian ini Nabi kita Muhammad. Oleh karenanya kita lihat di langit akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekalian, tatkala Nabi berumur 40 tahun, Nabi didatangi malaikat Jibril dan Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Dan malaikat Jibril itu datang kepada Nabi itu dengan rupa aslinya itu cuma 2 kali, dua kali. Walam yarahu ala suratihi al asliyati illa marratain. Nabi tidak melihat wujud aslinya malaikat Jibril kecuali 2 kali. Itu tatkala pertama kali, yaitu di waktu Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, dan yang kedua tatkala Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan. Nabi itu melihat rupa aslinya. Tapi biasanya malaikat Jibril itu menyerupai sosok salah seorang sahabat Nabi namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi. Itu yang biasanya Nabi menyerupai, karena memang wajahnya tampan, rupawan. Jadi tampan, rupawan. Biasanya malaikat Jibril itu menyerupai wujudnya Dihyah Al-Kalabi ini atau Al-Kalbi ini. Namanya Dihyah. Demikian ya. Maka waktu itu tepatnya adalah hari Senin di 17 Ramadan di Gua Hira, yang mana Nabi itu sebelumnya sudah beribadah di sana, dan bahkan disebutkan Nabi itu sudah jauh-jauh hari itu menyendiri. Karena Nabi umur 35 tahunan, Nabi itu sudah menyendiri selama 5 tahunan kurang lebih. Dari kejadian ini Nabi itu sudah kayak beruzlah beribadah sendiri, enak sendiri beribadah kepada Allah. Pas nanti di umur 40 tahun Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Tepatnya tanggal 17 Ramadan turun ayat Al-Quran yang pertama yang biasa dibaca oleh Mas Wanto, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada firman Allah Ta'ala malam ya'lam. Itu tadi sekalian ini. Kemudian tatkala Nabi berumur 51 tahun lebih 9 bulan, Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan. Isra'nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian langsung dimi'rajkan. Tapi dalam kitab ini beliau hanya menyebutkan diisrakan saja, karena memang kalau Isra itu kejadiannya jelas di dalam nas Al-Quran. Kalau Mi'raj itu masih ada maknanya itu masih bisa dimaknai lain di dalam Al-Quran, sehingga orang yang mengingkari Isra sama mengingkari Mi'raj itu berbeda. Kalau mengingkari Isra itu jelas dia kafirnya, karena dia menyalahi nas Al-Quran. Tapi kalau menyalahi Mi'raj, tidak percaya Mi'rajnya Nabi, dia masih dinyatakan fasik, pendosa besar. Demikian, makanya di sini dalam kitab beliau ini yang disebutkan hanya Isra-nya, Mi'rajnya tidak disebutkan. Demikian. Kemudian di waktu Nabi berumur 53 tahunan, setelah Isra, kan tadi Isra itu Nabi berumur 50 tahun, 50 tahun. Kemudian 50 tahun 9 hari 9 bulan, tatkala Nabi berumur 53 tahun, Nabi berhijrah ke kota Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Tatkala sampai di Madinah di hari Senin 12 Rabiul Awal, beliau tinggal di Madinah itu selama 10 tahun, dan Nabi meninggal di kota Madinah pada tahun 11 Hijriah, dan umur Nabi kita Muhammad di waktu itu 63 tahunan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak sekalian dengan sedikit ringkasan sirah Nabawi ini, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah limpahan taufik agar kita dimudahkan untuk selalu mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad, dimudahkan untuk selalu bertabaah dengan Nabi kita Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan mudah kita termasuk orang atau umat yang menggembirakan, menyenangkan hati Nabi kita Muhammad, dan mudah kita semuanya
nantinya kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad di dunia lebih di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya beri maaf kalau itu berkata yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.